tangan orang-orang yang terbaik sehingga gereja ini bisa terbangun dengan baik dan tempat ini menjadi tempat di mana setiap orang bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, berkat-Mu juga untuk semua jemaat yang sudah dengan setia mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik melalui keuangan mereka, waktu mereka, tenaga mereka, dan doa-doa mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, sebenarnya kami akan menikmati firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi untuk kami semua. Kami siap menikmati firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin. Kasih tos kiri kanan Bapak Ibu Saudara, ya, katakan berkat. Tuhan memberkati kita semua, amin, haleluya. Ya, terima kasih teman-teman, ya, luar biasa, ya, haleluya. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, semua baik-baik saja, amin. Ya, hari ini kekasih kita saudari Ayu, ya, sudah ada bersama-sama dengan kita, ya. Kemarin hari Sabtu, ya, Sabtu minggu lalu masuk rumah sakit karena operasi usus buntu, ya. Minggu pagi operasi dan hari apa itu, ya, Selasa atau Rabu sudah pulang ke rumah. Dan hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini adalah masa depan penuh pengharapan. Katakan bersama-sama, penuh pengharapan. Amin. Amin. Di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada banyak orang-orang di sekitar kita yang mereka mulai meragukan akan masa depan hidup mereka, ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu, ya, pemimpin-pemimpin bangsa kita saja mereka tidak memiliki kepastian akan hari-hari yang terjadi di depan kita ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Dulu ada istilah apa? Indonesia gelap atau dunia gelap, ya. Situasinya gelap, ya. Semuanya tidak menentu. Dan hari-hari ini kita melihat peperangan demi peperangan, bangsa melawan bangsa, bencana alam, kejahatan, Bapak Ibu Saudara, semuanya meningkat dengan pesat, ya. Dan kita tahu biasanya kalau terjadi krisis itu diikuti dengan kriminalitas yang meningkat, ya. Karena orang-orang merasa sudah sulit, tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan mereka, mereka melakukan hal-hal yang di luar pemikiran manusia pada umumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di luar kita banyak orang-orang yang mulai kehilangan kepastian, jaminan akan hari depan mereka. Tetapi saya percaya di dalam Yesus Kristus kita dibedakan, amin. Kita dipisahkan, katakan dipisahkan Bapak Ibu Saudara, ya. Dipisahkan, sekalipun Anda dan saya masih tinggal di dalam dunia ini, tetapi tempat kita Bapak Ibu Saudara hari ini bukan seperti mereka yang tidak mengenal Yesus. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, Anda dan saya ditempatkan di dalam Yesus. Katakan di dalam Yesus, ya. Beritahu kiri kanan Anda, katakan kamu ditempatkan di dalam Yesus, ya. Sekalipun Anda dan saya tinggal di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, tetapi tempat tinggal kita ini ada di dalam Yesus, ya. Dan di dalam Yesus ini Anda dijaga, Anda dilindungi, Anda dipelihara. Amin. Ya. Apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini tidak akan pernah menimpa kita. Kok tidak ada amin? Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan meragukan kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tadi pujiannya, ya. Kapan? Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Kalau dulu bangsa Israel terjepit, tidak ada jalan di depan mereka, yang ada hanya lautan yang luas. Sesuatu yang sangat mustahil untuk bisa diseberangi oleh ribuan orang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan bisa buka jalan di tengah-tengah lautan. Amin. Saat tidak ada jalan, saat terjadi kemustahilan, jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidupmu. Anda tidak sendirian. Tuhan beserta kita. Immanuel. Amin.
Dia menyertai kita dalam pernikahan kita. Dia menyertai kita dalam bisnis kita. Dia menyertai kita dalam setiap hubungan-hubungan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Untuk anak-anak kita, dia menyertai mereka dalam studi mereka, kuliah mereka, dalam bisnis pekerjaan mereka. Jangan pernah takut dan khawatir. Anak-anak kita pun dijaga oleh Tuhan. Sehingga hal-hal inilah yang membuat kita bisa tenang di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin kita diskusi dengan satu keluarga yang memberkati kami, ajak makan, lalu kita diskusi dengan maraknya ya anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu Saudara ya, perubahan hidup mereka, cara hidup mereka ya, sangat mengerikan sekali. Tetapi kita saling menguatkan, kita berkata apa? Jangan khawatir, kita serahkan anak-anak kita sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Enggak usah khawatir. Yang kasih anak itu Tuhan, yang jamin dan pelihara anak-anak kita juga Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti bangsa Israel ketika Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, yaitu tulahnya kegelapan, gelap gulita, ya. Nah, dikatakan di dalam Alkitab, sementara terjadi kegelapan yang begitu mengerikan di tanah Mesir, sampai orang dengan orang yang lain mereka itu tidak bisa melihat. Jadi mereka benar-benar nggak bisa melihat orang-orang di sekitar mereka. Sangat gelap sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab berkata, di perkemahan orang Israel ada terang Tuhan yang menerangi mereka. Haleluya, amin. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang tidak tahu lagi harus melakukan apa. Mereka nggak ngerti harus kemana. Dan banyak di antara mereka yang putus asa. Tetapi saya beritahukan bagi kita yang percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, ada terang Tuhan yang menerangi rumah kita, bisnis kita, hidup kita. Amin. Sehingga Anda bisa dengan jelas melihat direction-nya Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan ketika Anda melakukan firman-Nya, firman-Nya itu tidak sulit. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Kata Yesus, pikulah kuku ini ringan Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya itu ringan, menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Biasanya yang Tuhan suruh itu tidak jauh dari yang kita miliki, dan itu kita bisa melakukannya. Ya. Tidak seperti konsep pengajaran yang dulu. Ya. Kita harus melakukan firman yang sekalipun menyakiti diri kita Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita orang tua menyuruh anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan? Pernah Bapak Ibu Saudara? Misalnya kita punya anak umur 3 tahun, lalu kita ngomong sama anak kita nih, kamu harus kerja cuci piring, cuci baju, ya bantu orang tuamu. Kita sudah kerja. Ada Bapak Ibu Saudara? Enggak ada Bapak Ibu Saudara, itu orang tua yang enggak normal. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman dari Pak Yakub, dengarkan firman, ya lakukan, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu firman Tuhan hari ini adalah masa depan penuh pengharapan. Kita ada di minggu-minggu di mana Yesus sudah bangkit, yang nanti tanggal 29 Mei hari Kamis Bapak Ibu Saudara kita akan beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah di minggu-minggu ini Yesus bekerja, datang kepada murid-muridnya. Nah kita akan lihat salah satu pekerjaan kuasa kebangkitan Kristus itu adalah, kita lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang amin, amin ya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus Kristus bagi kita di antara orang-orang mati itu memberikan kepada kita, dinamakan kita dilahirkan kembali, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bagaimana Pak? Atau seperti apa? Dilahirkan kembali kepada suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Artinya tanpa kelahiran baru, tanpa kebangkitan Kristus, kita akan hidup di dalam kehidupan yang lama. Amin. Kehidupan yang lama itu apa Bapak Ibu Saudara? Kehidupan
tanpa pengharapan. Kehidupan tidak ada pengharapan di dalamnya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita inginkan itu harus ditentukan dari usaha kita, dari perbuatan kita. Ya. Kalau Anda melakukan, Anda mendapatkan. Ya. Kalau Anda bekerja, Anda akan memperoleh. Ya. Inilah kehidupan. Sehingga ketika seseorang mengalami keterbatasan fisik dan kehilangan kesempatan untuk bekerja, maka hilanglah pengharapannya untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan itu yang terjadi di dalam dunia ini. Banyak orang terpuruk ketika mereka jatuh sakit. Makanya Mesir di dalam Alkitab itu digambarkan seperti kondisi dunia ini. Mesir itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata-kata Mitzrayim. Mitzrayim itu artinya Bapak Ibu Saudara tekanan ganda, double stressing. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka tanpa sadar mereka merasakan dua tekanan. Tekanan yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Uang. Ya. Banyak orang ketakutan ketika mereka tidak memiliki uang. Bahkan mereka berandai-andai menghitung uang mereka, ya. Mereka fokus dengan uang, dan ketika mereka tidak memiliki cukup uang mereka stres. Nah itu tekanan yang pertama. Dan ketika mereka stres karena pekerjaan yang tidak menghasilkan, karena kondisi pekerjaan yang sulit, Bapak Ibu, ya, maka mereka tertekan dan akhirnya mereka apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang stres sakit, ya, jatuh sakit. Nah itulah tekanan kedua. Dan kalau sudah stres karena uang, jatuh sakit, stresnya dua. Stres karena uang, stres karena sakitnya yang tidak kunjung sembuh. Dan ini yang disebut dengan Mesir, Mitzrayim, double stress, tekanan ganda. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menginginkan kita hidup di sini. Amin. Ya. Bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir, mereka bisa makan karena mereka sudah selesai bekerja, Bapak Ibu Saudara. Dan pekerjaan mereka itu sangat melelahkan, karena pekerjaan mereka itu bercocok tanam, Bapak Ibu Saudara. Mereka harus membungkuk. Dan ini pekerjaan yang sangat menyulitkan. Setiap hari mulai dari pagi mungkin subuh sampai malam mereka kerjanya membungkuk, menanam dan membuat bata Bapak Ibu Saudara, dan ini sangat berat sekali. Dan akhirnya bangsa Israel menangis sama Tuhan. Mereka minta dibebaskan. Dan Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel. Tuhan mengutus Musa dan bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, masuk ke sebuah tempat yang dinamakan Tanah Perjanjian. Amin. Katakan Tanah Perjanjian. Yaitu Tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu apa Bapak Ibu Saudara? Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah di mana kita tidak perlu menanam tapi kita bisa memanen buahnya. Tanah di mana Anda tidak perlu membangun tapi Anda bisa menempati rumahnya. Beda enggak Bapak Ibu Saudara dengan yang di sini? Beda. Yang di sini Bapak Ibu Saudara, Anda harus kerja supaya Anda mendapatkan hasil. Tapi di dalam kehidupan kasih karunia tanah yang berlimpah susu dan madunya, Anda percaya kepada Yesus, Anda diberkati. Anda mau pilih hidup di sini atau hidup di sini Bapak Ibu? Halo? Coba angkat tangannya, tunjuk Anda mau hidup di sebelah sini atau mau hidup di sebelah sana. Ayo tangannya diangkat, tunjuk. Katakan, saya mau hidup di mana? Sana atau sini? Ayo, mana? Belum semua. Yang enggak angkat tangan, mau di sini ya. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Tuhan dengar seruan hati Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu jemaat GPM suka hidup di bawah kasih karunia. Amin. Karena itu dengarkanlah firman tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, di sini banyak orang kehilangan pengharapan mereka. Kenapa? Karena ketika mereka tidak lagi bisa bekerja, mereka merasa bahwa semuanya sudah selesai. Mereka stres di sini. Mereka berpikir bagaimana ini nanti, bagaimana anak-anak saya, bagaimana keluarga saya. Sekarang bisnis sepi, jangankan mereka sakit. Mereka sehat dan bisa bekerja, mereka stres Bapak Ibu Saudara karena mereka melihat bagaimana sulitnya situasi zaman yang terjadi hari-hari ini. Tantangan begitu banyak, saingan sekarang begitu berat Bapak Ibu Saudara.
mereka berani turunkan margin keuntungan itu seminimal mungkin supaya mereka bisa survive. Enggak peduli orang-orang lain hancur, mereka berani melakukan itu. Bahkan saya dengar dari beberapa jemaat, ya, kompetitor mereka itu Bapak Ibu Saudara, caranya gini, supaya distributor mereka itu enggak bisa ambil barang dari orang lain, mereka itu berani kirim barang itu sebanyak mungkin. Pembayarannya tempo, yang penting barang dipenuhi di gudang mereka, sehingga distributor ini enggak bisa lagi ambil kepada perusahaan yang lain. Ya, wes enggak peduli, pokoknya kayak buang barang aja ditaruh di gudangnya. Ini sangat mengerikan. Ya, saya dengar juga, tapi ini sudah dari zaman dulu. Ya, distributor, pabrik, perusahaan sudah main ke retail. Ya, saya tanya beberapa teman-teman pengusaha CCTV ya kayak Pak Christian. Ya, margin keuntungannya sekarang nggak bisa seperti dulu. Saya kaget sekali. Saya tanya keuntungannya berapa, ya rata-rata sekali pasang 500. Ya, bersih. Berapa kamera itu, Pak? Wah, terserah mau 4 kamera, mau 10 kamera, mau berapa, ya bersihnya itu sekitar itu. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sekarang mereka sudah jualan langsung online. Orang-orang sudah bisa cek harga di online. Nah, mereka rata-rata bilang apa? Saya beli barangnya ya Pak, Bapak yang pasangin aja. Sudah model gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan situasi-situasi ini akan semakin meningkat Bapak Ibu Saudara. Karena situasi zaman akan semakin sulit, orang akan berlomba-lomba bagaimana bisa bertahan di tengah-tengah situasi ini. Nah Bapak Ibu, tenang, wajahnya jangan tegang ya. Coba senyum kiri kanan ya, kasih senyum, tenang. Saya sudah beritahu, sekalipun dunia seperti ini, tapi Anda tidak ditempatkan di dalam dunia ini. Anda ada di dalam Yesus. Amin. Ya. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Nah, luar biasa. Bapak Ibu tahu ketika bangsa Israel dipindahkan dari Mesir kepada tanah Kanaan, bangsa Israel harus melewati apa Bapak Ibu? Melewati apa yang tadi saya katakan? Lautan yang luas. Laut Merah Bapak Ibu Saudara, mereka melewati laut. Dan Anda tahu Alkitab berkata ketika mereka melewati lautan yang dibuka jalannya oleh Tuhan itu seperti gambaran baptisan, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu ketika mereka keluar dari laut, ya, mereka menyeberangi Laut Merah itu, dikatakan itulah gambaran Kristus bangkit dan melahirkan mereka masuk kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Paham Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi ketika mereka melewati Laut Merah itu Bapak Ibu Saudara, itu gambaran bagaimana ketika Kristus mati untuk dosa mereka, mereka ditenggelamkan, kurang lebih seperti itu, dan mereka dibangkitkan masuk dalam tanah perjanjian, dalam kehidupan yang penuh dengan kasih karunia, kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kenapa penuh pengharapan? Karena pengharapan itu bukan bersumber kepada diri kita, tapi pengharapan itu bersumber kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita lanjut. Nah Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 1 ayat 3 ini menggenapi apa yang ditulis oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia di pasal 29 ayat 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ini perkataan Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada hatinya dalam hidupnya Tuhan tentang kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan inilah rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang percaya katakan amin. Ya. Untuk memberikan kepada kita semua, sama-sama katakan apa saudaraku? Hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Anda punya harapan, Anda masih punya pengharapan. Saat Anda merasa segala sesuatunya berakhir, saat Anda merasa segala sesuatunya sudah terlambat, hari ini saya mau katakan Anda masih punya pengharapan. Karena kita percaya Yesus telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitannya. Hari ini Yesus sudah bangkit. Amin. Artinya Anda semua hari ini sudah dipindahkan dari kehidupan yang pengharapannya kepada manusia, kepada dirinya sendiri, kepada kehidupan yang pengharapannya hanya kepada Tuhan. Hari ini berharaplah kepada Tuhan.
Jangan berharap kepada manusia. Amin, Bapak Ibu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Sebaik apapun manusia, jangan pernah berharap kepada dia. Berharaplah kepada Tuhan. Pak, kalau berharap pada suami gimana Pak? Ya enggak boleh. Berharaplah kepada Tuhan. Amin ibu-ibu. Amin istri-istri. Iya, berharaplah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja melalui suamimu dan memberkati keluargamu. Amin Bapak Ibu saudara. Suami kita terbatas. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Bapak-bapak berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada anak-anakmu. Amin. Amin Bapak-bapak. Ya, sehingga kalau anak-anaknya dalam keadaan yang tidak baik menurut mereka, ya, mereka jadi stres. Mereka jadi pikiran, piye iki sesuk? Piye iki sesuk? Aku kan ra iso nunggoni mereka, ya. Umurku wis semene. Engko piye iki? Piye iki? Piye iki? Nah, nek sudah piye nanti akhirnya apa? Stres. Kalau udah stres nanti akhirnya apa? Sakit, ya. Wis pinter semua jemaat. Pokoknya ojo stres. Amin Bapak Ibu, ya. Banyak hal yang bisa memicu Anda stres, kita stres. Hamba Tuhan juga bisa stres. Ya, semua kita selama manusia bisa stres. Tapi jangan biarkan hal itu membuat kita bisa stres. Amin. Ketika datang, serahkan Tuhan. Serahkan Tuhan. Amin. Kemarin kan kita khotbah apa? Anda itu sudah menjadi satu dengan kematian Kristus. Amin. Anda sudah mati. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tidak bisa stres. Kita tidak bisa marah. Kita tidak bisa sakit hati. Amin. Kita tidak bisa khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara hati Tuhan. Kalau Anda mau tahu hati Tuhan, jangan pernah bertanya, Tuhan mengapa Engkau izinkan ini terjadi kepadaku? Kurang apa aku Tuhan? Kenapa Tuhan? Mengapa harus aku yang alami? Bapak Ibu Saudara, ini loh Tuhan ngomong sama kita. Anakku, aku tidak pernah merancangkan hal yang buruk atas hidupmu. Amin. Ini loh rancanganku kepadamu, yaitu rancangan yang memberikan kita hidup dalam damai sejahtera dan memberikan kepada kita hari depan, hari esok yang penuh dengan pengharapan yang bisa kita harapkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap percaya. Dia Tuhan yang berjanji adalah setia. Dia tidak pernah lalai terhadap janji-janjinya. Dia pasti menepati. Karena itu adalah hak saudara dan saya. Amin. Kalau Anda berdoa, Anda bukan sedang meminta-minta seperti seorang pengemis. Kalau Anda berdoa sama Tuhan, berdoalah sebagai seorang anak yang sedang meminta haknya kepada orang tuanya. Amin. Ya. Kalau kita lupa kasih uang jajan sama anak kita, apa yang anak kita lakukan? Tanya, Pah, Mah, mana uang jajannya kok belum dikasih? Ya kan? Karena itu adalah hak mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berdoa, berdoalah sebagai orang yang sedang mengingatkan Tuhan. Kita punya hak karena kita adalah anak-anak yang dikasihnya. Amin. Ya. Jangan berdoa seperti seorang pengemis. Seperti orang yang minta-minta yang perlu dibelas kasihani. Apalagi doanya gini. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di surga, ampunilah segala kesalahan kami, hamba-Mu yang hina ini. Izinkanlah hamba-Mu berdoa. Waduh Bapak Ibu Saudara, ya kan, itu bukan doa seorang anak. Anak itu nek datang ketok-ketok pintu kadang langsung brak gitu kan, ngageti papa mamanya, langsung minta aja. Enggak pernah seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau berdoa, berdoalah sebagai seorang anak yang tahu haknya untuk meminta kepada orang tuanya. Nah kita lanjutkan 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana saudaraku? Di surga. Ya. Kalau di surga nanti Bapak Ibu Saudara, ya, kita menerima bagian yang tidak bisa binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Tubuh kita adalah tubuh yang kekal, tubuh yang sehat, sempurna. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi di dalam Kristus kita dijanjikan akan menerima bagian yang sudah dipersiapkan di surga. Katakan sudah dipersiapkan. Ya. Sudah dipersiapkan. Di mana saudaraku? Di surga.
Sama seperti ketika kita mau buat acara pesta di sebuah restoran, kita telepon, kita pesen dulu. Saya booking ya 5 meja. Nah nanti ketika ada orang lain datang ke restoran itu, kalau dia lihat meja itu ada tulisannya reserve, sudah dipesan. Mereka nggak boleh menempati itu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, sementara Anda di dunia ini, Anda sudah dipersiapkan tempat di surga. Amin. Dan tempat itu dipersiapkan bukan nunggu perbuatan baik Anda sampai Anda meninggalkan dunia ini. Sementara kita hidup, tempat itu sudah siap. Amin. Loh Pak, lah nanti kalau aku waktu meninggal, aku tiba-tiba melakukan dosa kesalahan, terus gimana Pak? Bapak Ibu, Tuhan itu tahu seluruh hidup kita, dari kita lahir sampai kita pulang. Amin. Dan kalau Dia sudah siapkan tempat bagi kita, artinya Dia sudah selesai dengan setiap kesalahan pelanggaran kita. Amin. Dia sudah tidak melihat itu. Yang Dia lihat adalah kita percaya kepada anaknya, Anda punya hak untuk menempati rumah di surga. Rumah yang tidak bisa binasa, tidak cemar dan tidak layu. Yang sudah dipersiapkan di surga bagi kita. Nah, sementara kita masih hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, penghiburan yang pertama adalah Anda tahu bahwa Anda sudah punya tempat di surga. Amin. Ya. Jadi ketika kita pulang ke surga, kita sudah punya kepastian bahwa tempat kita nanti bukan melayang-layang di angkasa seperti hantu-hantu yang sekarang marak dibuat bioskop Bapak Ibu Saudara. Bukan. Nanti 40 hari, sebelum 40 hari masih jalan-jalan di rumah, datengin ya. Saya pernah dulu waktu ayah saya dipanggil pulang, saya umur 18 ya. Jadi seorang muda yang kritis gitu, saya dengar. Kok nganu ya, kata orang-orang tua itu kalau orang meninggal masih datang-datang ke rumahnya. Saya ini antara pengen tahu dan takut. Bapak Ibu tahu yang saya lakukan, dari depan pintu rumah sampai ke pintu kamar saya kasih tepung Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya kalau tiba-tiba arwah atau roh papa saya datang itu ya kelihatan jejak kakinya. Saya malam tidur itu terbangun, lihat tepungnya, oh nggak ada, tidur terbangun lagi. Ya sampai pagi nggak ada jejak kaki. Ya, tapi ketika Anda dan saya pulang nanti kita tahu tempat kita lagi, tempat kita di tempat yang lebih indah dari dunia ini, yaitu di surga. Amin. Nah Pak, tapi kan saya masih hidup di dalam dunia ini. Nah inilah jawabannya Bapak Ibu Saudara. Sementara kita hidup di dalam dunia ini, kita berada di dalam kekuatan Allah. Amin. Katakan sama-sama, aku dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Hari ini sadarilah Bapak Ibu Saudara, Anda ada di dalam perlindungan Tuhan. Anda ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Anda tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana cara Tuhan memelihara bangsa Israel? Ya, bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun itu kan ditulis 40 tahun. Tapi sebenarnya dalam 40 tahun ini dibagi 2 masa. Yang pertama 2 tahun, masa kedua 38 tahun. 2 tahun mereka keluar dari bangsa Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan itu memelihara mereka tanpa memperhitungkan kesalahan mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. 2 tahun pertama bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu dipelihara Tuhan tanpa Tuhan memperhitungkan kesalahan mereka. Mereka marah, Tuhan kami mau makan. Kenapa gak ada makanan selain roti setiap pagi? Bosen. Mending kami di Mesir aja, kami masih makan macam-macam. Lalu Tuhan kirim apa? Burung Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka bisa makan daging. Mereka marah, Tuhan kami mau minum. Kami haus, kami berjalan lama. Tuhan kasih mereka air. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan mereka. Mereka marah, mereka ngomel, mereka bersungut-sungut. Tuhan tetap berikan kepada mereka. Dan inilah kasih karunia Tuhan. Tapi begitu mereka sampai di sebuah tempat yang namanya Kades Barnea, di mana mereka ngomong sama Musa, Musa, kalau kamu ketemu Tuhan, ngomong. Apapun yang Tuhan katakan, kami akan lakukan. Tahun ketiga sampai tahun ke-40 menjadi tahun yang sangat mengerikan bagi bangsa Israel. Karena sejak itu, Tuhan memberkati mereka berdasarkan kekudusan mereka, berdasarkan kesalahan mereka. Makanya sejak tahun ketiga sampai ke-40,
banyak bangsa Israel yang mati. Bahkan yang paling mengerikan, Tuhan bilang apa? Hanya 2 suku dan keturunannya yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang 10 bersama dengan anak cucu keturunannya tidak ada yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Coba kalau bangsa Israel nggak pernah ngomong seperti itu. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan dengar permintaan mereka. Karena mereka minta apa yang Tuhan katakan, Tuhan kasih mereka apa? 10 perintah Tuhan melalui 2 loh batu. Dan disitulah Tuhan berhitung dengan mereka. Kamu baik, aku baik. Kamu salah, aku akan menghukum kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, dan yang paling mengenaskan adalah hari-hari ini masih banyak tempat yang mengajarkan hukum Taurat kepada jemaat-jemaatnya. Harusnya hari ini kita mengajarkan adalah bagaimana Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Kristus mati untuk dosa kita dan Kristus bangkit untuk membawa kita masuk kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Dunia kehilangan pengharapan, dunia minim dengan pengharapan. Mungkin bisa dikatakan hanya orang-orang yang kuat yang masih punya pengharapan. Mereka yang sudah lemah, Bapak Ibu Saudara, mereka mulai kehilangan pengharapan. Saya berdoa di tempat ini tidak ada seorang pun yang kehilangan pengharapan. Amin. Seberat apapun tantangan-tantangan hidup yang sedang Anda hadapi, tetaplah percaya hari ini Kristus sudah bangkit. Dan kebangkitan Kristus membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Tidak peduli seberat apapun masalah Anda, tidak peduli seberat apapun tantangan Anda. Hari ini Anda masih punya pengharapan. Sebab pengharapan kita bukan bersumber kepada manusia, tapi bersumber kepada kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Anda bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Amin. Anda bisa salah mendidik anak. Anda bisa salah mengatur kehidupanmu. Anda bisa salah dalam makan dan minum sehingga mengakibatkan sakit penyakit di dalam tubuhmu. Anda bisa salah memilih pasangan hidup. Anda bisa salah membuat keputusan yang hari ini mungkin bisnismu, keuanganmu terdampak karena keputusanmu yang salah. Tapi saya katakan hari ini, Tuhan yang mengasihimu, Dia tidak pernah salah. Dia tidak bisa salah. Kalau Anda mau menyerahkan segala kesalahanmu, kelemahanmu, maka Alkitab berkata, Tuhan akan memakai semua kesalahan-kesalahan ini untuk bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang dikasihinya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti kepada keputusasaan. Mari terima lagi pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Ketika Anda tidur bangun pagi, tataplah harimu dengan penuh sukacita dan semangat. Karena Tuhan beserta aku. Aku punya pengharapan bahwa hidupku pasti baik-baik saja. Amin. Ya, tepuk kiri kanannya, katakan hidupmu pasti baik-baik saja. Tenang, ya, tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa saudaraku? Imanmu, ya. Sementara kamu menantikan, nah ini loh, keselamatan, tempat yang telah disediakan bagi kita di surga. Amin jemaat, ya. Jadi sementara kita menunggu untuk datang ke surga, di dunia ini Anda dipelihara oleh Tuhan dalam kekuatannya. Dan kalau Tuhan yang memelihara kita, tidak ada satupun musuh yang bisa menyentuh kita. Bergembiralah akan hal itu. Amin. Bergembiralah, tenanglah, sukacitalah, tersenyumlah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam situasi apapun, kesulitan apapun, masalah apapun, tetap bersukacita. Karena kita tahu pengharapan kita kepada Tuhan bahwa Dia pasti, kalau nyawanya saja sudah Dia berikan kepada kita, apalagi soal yang lain. Amin. Lebih berat mana? Menyerahkan nyawa atau memberi? Kalau Bapak Ibu Saudara dipilih, ayo serahkan nyawamu atau serahkan uangmu. Ayo Anda pilih mana? Tak serahkan nyawanya aja, eman-eman duitku gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara, ya kan?
Mesti serahkan yang lain, nyawa ini lebih berharga. Anda tahu kemarin ada video pendek lucu, ditulis gini, penjambretan tercepat. Kenapa? Jambretnya ini baru berhenti, ya belum turun dari motor. Kan ini ada seorang wanita muda jalan, lalu dari arah berlawanan ada seorang naik motor brong gitu berhenti. Jret. Langsung Anda tahu wanita ini, dia langsung datang ke ini orang laki ini, dia serahkan HP-nya, Bapak Ibu Saudara, dia ajarin cara buka kunci HP-nya, terus dia dada-dada dia pergi. Ini menarik sekali. Lalu komen-komennya, ya nggak apa-apa lah, lebih baik hilang HP daripada hilang nyawa. Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini saya beritahu, Tuhan hilang nyawa, Tuhan hilang HP buat kita. Dia hilang segala-galanya supaya Anda mendapat segala-galanya. Amin. Dia kehilangan tempat di surga. Kalau minggu lalu Anda dengar kisah yang disaksikan Pak Yakub tentang anak yang begitu mengerikan hidupnya. Ya, tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, sejak kita ketemu anak, gereja pun ambil kesempatan setiap bulan kita ada diakonia yang kita berikan kepada anak dan anaknya ini. Sedemikian ngerinya anak. Anda tahu Yesus, dia kehilangan semuanya. Kalau Anda ngeri mendengar tentang anak, kurang lebih Yesus juga sama. Ya. Jadi saya bersyukur kalau Yesus pernah lahir di kandang domba, kita punya Daniel yang benar lahir di kandang di tempat sawah-sawah yang mengerikan. Ya. Dan saya dengar anaknya sempat gelundung. Waduh, ya ampun, nggak habis pikir ya, kita nggak bisa membayangkan. Yesus kehilangan semuanya karena kita. Amin. Supaya hari ini Anda mendapat segala-galanya. Anda tahu salah satu yang Yesus lakukan dengan mati di atas kayu salib adalah dia mau mengembalikan apa yang hilang dari kita. Amin jemaat. Waktu-waktu Anda yang Anda merasa, waktu maksudnya gini loh, karena Anda tidak memiliki pola hidup yang baik sehingga Anda sakit. Dan ketika Anda sakit itu Anda kan harus dirawat di rumah sakit. Anda meninggalkan bisnis pekerjaan Anda meninggalkan waktu dengan anak-anak Anda. Nah itulah waktu-waktu yang hilang itu Tuhan akan kembalikan kepada kita. Amin. Bahkan harta kekayaan yang pernah ditipu oleh orang-orang lain kepada Anda akan dikembalikan oleh Tuhan. Itu mengapa Yesus disalibkan di antara dua pencuri. Karena di dalam perjanjian lama, Yesus itu dianggap di perjanjian lama ada hukumnya. Seorang pencuri yang ketahuan, dia harus mengembalikan apa yang dia curi. 120%. Dan itulah mengapa Yesus digantung di atas kayu salib sebagai seorang pencuri. Karena Yesus mau mengembalikan apa yang bukan dia curi dari kita, tapi apa yang iblis curi dari kita, dia mengembalikan kepada kita. Siap-siaplah di tahun-tahun ini Anda akan melihat bagaimana Tuhan mengembalikan semua yang telah hilang dari hidup Anda. Amin. Dan itu kita melihat banyak terjadi di jemaat, di gereja ini, dalam kehidupan saya pribadi, bagaimana Tuhan mengembalikan apa yang telah hilang dari hidup kami. Nah Bapak Ibu Saudara ya, bergembiralah sekalipun, katakan sekalipun Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini kamu seketika, katakan seketika. Seketika itu lama atau cepat Bapak Ibu Saudara? Cepat, sekalipun itu banyak atau sedikit? Sedikit Bapak Ibu Saudara, diperhatikan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hal-hal buruk itu terjadi yang membuat kita menangis, khawatir, cemas itu hanya sementara. Amin. Makanya Alkitab keren sekali kan, 2 kali loh ditegaskan supaya Anda tahu bahwa itu tidak akan lama. Amin. Kalau Anda pernah berdoa atau berpikir sampai kapan ya Tuhan, aku urip ngene terus. Saya kasih tahu jawabannya. Sekalipun seketika. Nak, tahu enggak lama. Amin. Tuhan akan pulihkan. Ya, dan Tuhan sudah pulihkan. Sedang terjadi dalam hidupmu. Sekalipun sekarang seketika kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi tetap bergembiralah.
Amin. Karena kita tahu kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ayat ini bukan berbicara tentang Tuhan tidak tahu iman kita sehingga iman ini harus dibuktikan. Bukan. Maksudnya gini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda menemukan emas ya di lumpur harus dicuci ya. Tapi bukan berarti untuk membuktikan itu emas harus dicuci, bukan. Ini emas dicuci supaya bersih. Nah, membuktikan kemurnian imanmu itu adalah memunculkan identitas kita yang sebenarnya ini loh Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan membuktikan, tapi memunculkan. Ada orang berkata uang itu bisa mengubah orang. Tapi bukan itu Bapak Ibu Saudara. Yang benar adalah uang itu memunculkan sifat aslinya orang itu. Ya, jadi uang tidak mengubah orang. Uang itu memunculkan aslinya. Nah, sama juga seperti ini. Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bagaimana tahu mereka terpilih? Ya caranya dengan mereka menghadapi tekanan-tekanan yang ada di dunia ini. Dan mereka yang percaya sungguh bahwa Tuhan mengasihi mereka, mereka akan bertahan di tengah-tengah kesukaran. Amin. Kenapa mereka bertahan dan bersukacita malahan? Karena mereka tahu ada janji hidup di surga. Mereka tahu bahwa di tengah-tengah kesukaran mereka dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat Yesus. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yaitu sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara apa? Nah perhatikan. Tujuan iman kita itu bukan menjadi kaya raya. Bukan menjadi sembuh. Ketika Anda sakit, Anda sembuh, maka Anda berkata, wah imanku berhasil. Ketika Anda miskin, Anda diberkati, Anda berpikir iman Anda berhasil. Iman itu ukurannya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, iman itu ukurannya adalah keselamatan jiwa. Katakan keselamatan jiwa. Ya, jiwa itu ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Jadi iman yang Tuhan karuniakan kepada kita itu mengubah jiwa. Menyelamatkan jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang punya banyak harta, banyak orang punya banyak aset, tapi jiwanya Bapak Ibu Saudara sakit. Mereka gak bisa tidur, makan gak enak, mereka stres. Tapi ada kok orang yang biasa-biasa saja. Bahkan minggu lalu kita melihat orang yang sudah diselamatkan jiwanya, yaitu anak. Amin. Di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah-tengah kesulitannya, dia tetap bersukacita. Semua menangis waktu dengar kesaksian itu. Tapi kita bersyukur melalui kehadiran seorang yang namanya anak ini, kita tahu bahwa yang terpenting adalah jiwa yang diselamatkan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan fokus kepada bagaimana menjadi kaya. Jangan fokus bagaimana cara menjadi sembuh, menjadi sehat, karena itu akan membuat kita tertekan. Tapi hari ini biarkan Injil itu menyelamatkan jiwamu. Jiwa kita bisa menjadi tenang di tengah-tengah situasi yang sulit. Itulah jiwa yang diselamatkan. Amin. Ketika Anda deal dengan orang, tiba-tiba dealnya enggak closing, Anda tetap bisa berkata, haleluya, dia bangkit. Amin. Ketika Anda Bapak Ibu Saudara yakin hari ini akan diberkati laris, tiba-tiba dagangan Anda sepi pipi, Anda tetap berkata, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Ketika sakit penyakitmu belum sembuh, Anda tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Itulah jiwa yang terselamatkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Yohanes berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jiwa dulu atau keadaan di luar dulu? Perkataan Yohanes tadi. Aku berdoa supaya
kamu baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Berarti mana? Jiwa. Nah Bapak Ibu Saudara, Injil mungkin tidak langsung mengubah keadaanmu yang tampak di luar. Tapi bisa saja hari-hari ini Injil itu sedang mengubah jiwamu. Amin. Menyelamatkan jiwamu. Karena ketika jiwa seseorang diselamatkan, maka yang lain akan berubah. Amin. Bisa kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan fokus lagi untuk menjadi kaya, jangan fokus untuk menjadi sembuh. Jangan fokus untuk menjadi sehat, jangan fokus bagaimana pernikahanmu bisa menjadi pernikahan yang bahagia. Bapak Ibu Saudara, semua itu akan melelahkan kita, membuat kita stres, membuat kita tertekan. Hari ini ambil keputusan, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Ada orang yang kita lihat tiba-tiba ketika dia percaya kepada pemberitaan Injil, hidupnya langsung berubah. Pekerjaannya langsung menghasilkan, berkatnya langsung bertubi-tubi. Tapi kok saya belum? Saya sudah duduk di tempat ini. Setiap minggu saya sudah melayani. Saya sudah dengarkan Injil. Saya sudah memperkatakan firman. Kok hidup saya belum seperti orang-orang itu? Bapak Ibu, Injil yang terutama tujuannya adalah mengubah jiwa dulu. Amin. Menyelamatkan jiwa. Karena Yohanes berkata kalau jiwamu baik-baik, maka keadaanmu juga baik-baik. Amin. Ya. Makanya ada kalimat, dengan uang kita bisa membeli ranjang yang mahal, tapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Hah? Betul ya Pak ya? Pernah ngalami ya Pak ya? Ranjangnya spring bed, empuke setengah mati, tapi turunnya rene glebak. Aduh. Ya. AC-nya nyentor, atis, adem. Rumahnya berpagar tinggi, catnya cat mahal, temboknya bagus. Ada kolam renangnya, ada. Tapi tidur gelebak. Tapi ada orang di pinggir jalan, hanya beralaskan tikar, iso ngorok-ngorok. Lalu kita iri, ya ampun Tuhan. Kok iso ya Bapak Ibu, ini yang disebut jiwa yang diselamatkan. Amin. Enggak usah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tapi biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Mungkin keadaanmu yang di luar belum berubah. Anda masih susah, pekerjaan masih sulit, Anda masih bergumul dengan hutang, tapi yakinkan dirimu, Injil sedang bekerja menjamah hatimu, jiwamu. Amin. Karena ketika jiwa itu berubah, maka semuanya pasti berubah. Amin. Jadi jiwa dulu yang benar Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah saya ingin mengajak jemaat untuk terus bertumbuh, karena Petrus berkata untuk menghadapi hari-hari terakhir ini, di mana zaman akan bertambah sulit karena peperangan. Satu-satunya cara adalah Bapak Ibu Saudara, supaya kita kuat di akhir zaman ini. Ada yang mau tahu? Saya ingatkan lagi saja. Ada yang mau tahu bagaimana bisa kuat di akhir zaman? Hanya ada dua. Yang pertama, bertumbuh dalam kasih karunia. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan kasih pemahaman-pemahaman yang baru, yang lebih dalam lagi untuk membuat jemaatmu bertumbuh dalam pengenalan akan Injil. Amin. Injil bukan berbicara tentang tujuan akhir, yaitu prosperity, kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan. Tapi Injil berbicara dalam dulu yang disentuh, jiwanya dulu. Amin. Karena kalau jiwa orang itu selamat, yang lain pasti berubah. Amin. Ya. Kalau jiwanya belum selamat Bapak Ibu Saudara, buka nasi pecel bisa bahaya. Pelanggannya kurang berapa Bu? 10.000. Dia cuma punya 9.000. Ya, kalau orang ini pedagangnya belum selamat jiwanya, dinteni iki 1000 iki cepet dinteni terus. Tapi kalau jiwanya selamat, dah Bu gak apa-apa. Tinggal aja dulu. Lu jangan gak apa-apa, cuma 1000 aja sudah, yang penting balik lagi. Itu jiwa yang selamat. Amin. Orang 1000 dinteni terus dihitung ya kan? Biarkan. Dan kalau Anda seperti itu dengan pelanggan-pelanggan Anda, apa yang terjadi? Pasti dagangan Anda rame. Amin. Ya, berikan tepuk tangan. Jiwa yang selamat akan mendatangkan perubahan dalam hidupnya. Tapi jiwa yang belum diselamatkan, kerja pawai pasti susah. Karena jiwanya belum diselamatkan.
Mau menikah dengan siapapun Bapak Ibu Saudara, nggak akan menemukan kebahagiaan. Karena jiwanya belum diselamatkan. Dan yang bisa menyelamatkan jiwa hanya Injil Kristus. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, beritakan Injil ini kepada banyak orang. Tetanggamu, saudaramu, familimu, supaya jiwa mereka diselamatkan. Mungkin mereka nggak mau datang ke sini karena merasa aku sudah punya gereja kok. Makanya Bapak Ibu Saudara, Anda dengar khotbah di sini, sampaikan kepada orang lain. Amin. Supaya jiwa mereka diselamatkan. Sampaikan kepada anak-anakmu. Karena kalau jiwanya diselamatkan, percayalah Bapak Ibu Saudara, anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang puas dengan kehidupannya. Amin. Dia nggak perlu cari kepuasan di luar. Kalau temennya bilang, iki lo ngerokok enak, nge-vape enak, dia akan bilang no. Karena jiwanya sudah diselamatkan. Amin. Ya. Tujuan imanmu adalah keselamatan jiwa. Iman hanya timbul dari pendengaran akan Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Terakhir, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kita. Amin. Mereka hanya meneliti, tapi hari ini Anda sudah menerimanya. Amin. Yaitu Injil yang menyelamatkan jiwa kita. Dan mereka yang meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sudah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Anda dan saya terima hari ini di perjanjian lama itu diteliti oleh para nabi. Makanya kalau di tempat ini orang boleh khotbah di perjanjian lama, tapi harus bisa kembali kepada Kristus sebagai penggenapan akan perjanjian lama. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu, melayani kita semua dengan segala sesuatu yang telah diberitakan. Kapan Bapak Ibu Saudara? Sekarang kepada Anda dengan perantaraan mereka. Katakan perantaraan mereka Bapak Ibu Saudara. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga untuk menyampaikan apa? Berita Injil. Berarti siapa mereka ini Bapak Ibu Saudara? Yang diutus oleh Roh Kudus dan diutus surga untuk menyampaikan berita Injil kepada kamu. Siapa? Saya, Pak Yakub dan Pak Didi. Amin. Ya. Kalau kita memberitakan Injil, kita itu seperti orang yang diutus oleh surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengutus, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memelihara. Amin. Karena itu jangan pakai hidup kita sekedar untuk bekerja cari uang. Ya. Jangan, wah itu tugasnya Pak Yakub, tugasnya Pak Vincent, Pak Didi khotbah tentang Injil. Itu tugas kita bersama. Amin. Ya. Beritakanlah Injil sementara Anda bekerja. Beritakanlah Injil sementara Anda berinteraksi dengan tetangga saudara. Supaya jiwa mereka diselamatkan. Mereka bisa hidup menikmati di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Saya mengundang pemusik bisa maju ke depan. Ya. Sebelum maju saya minta tolong ini karena ada Mas Guntur sini, Pak Peter di sini. Nah. Ya, Pak Didi bisa siap di keyboard boleh. Siapa lagi yang musik yang belum maju silakan. Bapak Ibu Saudara, Pak Peter ini tubuh ya. Mas Guntur ini adalah dan saya roh. Anda tahu ketika seseorang kepada Yesus, rohnya itu dijamah oleh Tuhan, dihidupkan. Ya, katakan dihidupkan. Ya. Nah, Pak Peter ini misalnya maaf ya Pak ya, sakit, susah, miskin, menderita. Dia itu pengen hidupnya diubahkan. Kata temannya Pak Peter, kalau kamu mau diubahkan kamu harus percaya Yesus. Makanya Pak Peter datang ke gereja GPM percaya Yesus. Nah, rohnya Pak Peter ini langsung sudah dijamah oleh Tuhan ketika percaya Yesus. Nah, tapi roh ini mau menjamah tubuhnya Pak Peter, mau mengubah keadaannya Pak Peter, dia harus melewati yang namanya jiwa. Katakan jiwa. Di dalam jiwa ini ada kehendak, ada pikiran, ada perasaan. Nah, iblis seringkali menghalangi pekerjaan roh untuk mengubah keadaan yang di luar itu karena terhalang pada
jiwa. Seringkali dia membisikkan sesuatu membuat kita berpikir keras. Lalu dari pikiran ini turun ke perasaan kehendak. Kita menjadi takut, cemas, khawatir, gak bisa tidur, makan gak enak karena jiwanya. Sehingga roh ini bekerja gak bisa, ya kan? Jiwanya ini menghalangi terus. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mendengar Injil? Supaya Injil itu bisa menyelamatkan jiwa kita. Amin. Karena roh kita sejak Anda percaya Yesus sudah diselamatkan. Katakan sudah diselamatkan. Anda tahu kalau Anda meninggal roh ini akan kembali ke surga. Itu sudah pasti. Nah makanya karena Tuhan pengen Anda di bumi ini hidup baik, hidup diberkati supaya oleh hidupnya semua orang diberkati. Makanya jiwanya ini harus diselamatkan. Amin. Makanya jiwa ini memang kan Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hidup manusia, kalau ini manusia utuh Pak Peter, di dalam Pak Peter itu ada jiwa, ada roh. Rohnya ini sudah dipulihkan. Tapi kalau jiwanya belum, hidupnya enggak akan berubah. Rohnya mau ngomong, Pak Peter jangan takut, percaya Yesus bisnismu nanti rame. Jiwanya mikir, rame sokondi keadaannya lagi sepi, angel urun ini. Nah Pak Peter jadi bingung, ini antara roh apa jiwa. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang dengar Injil, rohnya langsung bisa menjamah jiwa, langsung bisa menjamah tubuh. Sehingga hidupnya langsung ketok berubah. Apa saja yang dia kerjakan oleh kedua tangannya berhasil. Rezekinya gampang. Orang beruntung. Amin ya Pak ya, enak. Puji Tuhan. Nah, tapi ada orang yang dikerjakan tangannya rasanya wangel. Apa-apa kok angel, padahal sudah mendengarkan Injil. Itu ternyata jiwanya belum diselamatkan. Anda tahu sekarang Injil itu menyelamatkan jiwamu. Amin. Dan kalau jiwamu diselamatkan, maka yang lain akan mengikuti. Makanya Yohanes berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, jangan fokus pada yang kelihatan. Hari ini dengarkan Injil lebih banyak supaya jiwamu diselamatkan. Amin. Silakan, terima kasih. Pak, pertanyaannya, Pak, bagaimana cara tahu jiwa saya ini sudah diselamatkan atau belum? Yang tahu Anda sendiri. Apakah dalam hidupmu Anda masih sering cemas, sering khawatir, sering takut? Bahkan sedikit gampang terpicu ketika dengar sesuatu tiba-tiba teng gitu langsung khawatir. Ketika lihat sesuatu tiba-tiba langsung gitu, langsung sepertinya mudah tersulut. Gampang emosi, gampang marah. Ya. Apa siti ngamuk, apa siti jengkel gitu. Ya. Lihat rekening khawatir. Ada masalah stres. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu tandanya jiwamu sedang tidak baik-baik saja. Kalau Anda mau baik-baik saja, biarkan Injil itu memulihkan jiwa. Kalau jiwamu sehat, keadaan di luar pasti akan membaik. Amin. Nah, ciri-ciri jiwa yang sehat, baik atau tidak baik keadaanmu, kamu tetap bisa bersuka cita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Ciri-ciri jiwa yang sehat, bisnismu menghasilkan atau tidak, mendek, tutup, bangkrut atau tidak, Anda tetap berkata haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebab jiwa yang diselamatkan itu tahu pengharapannya bukan kepada usahanya, tapi kepada Tuhan yang mengasihi dia. Amin. Dan itulah yang membuat Anda nanti malam tidur nyenyak. Amin. Karena Anda gak peduli. Besok pagi berangkat kerja aja. Kalau gak menghasilkan gak apa-apa. Tuhan sumber berkatku. Amin. Ketika Tuhan ingatkan anak-anak Anda di luar negeri, ya, atau di luar kota, atau di kota Semarang, mereka sepertinya belum seperti yang kita harapkan. Anda tetap tidur dengan tersenyum. Wes karepmu Tuhan. Si Aiki punyamu. Biarkan Tuhan yang berurusan. Ketika jiwamu lega, diselamatkan, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dalam hidupmu. Menerobos, ya, kata khotbahnya yang dikirim Bu Foni, Bapak Billy Lantang, ya. Terobosan.
Terobosan itu jiwanya harus diselamatkan dulu. Oleh apa? Injil. Amin. Sudah saya kasih tahu jelas ya. Bagaimana cara tahu jiwa kita tidak baik-baik saja? Indikatornya adalah mudah takut, cemas, khawatir, gampang takut, cemas, khawatir. Kalau jiwanya sudah sehat, cara taunya gimana? Keadaan mau baik atau tidak baik, tetap bersukacita. Anda tahu, Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dapur perapian yang sangat panas. Bahkan orang-orang yang mengantarkan mereka untuk masuk, belum masuk, mereka sudah terbakar duluan, mati. Tapi justru yang terjadi apa? Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang ini, mereka dimasukkan ke dapur perapian yang panasnya 7 kali lipat. Raja melihat mereka menari-nari di dalam dapur perapian itu. Di tengah-tengah panasnya api itu, mereka justru menari-nari seperti tempat itu dingin ber-AC. Mereka tidak merasakan panas. Karena apa? Raja melihat, loh yang kamu masukkan berapa? 3 tuanku raja. Loh kok yang saya lihat 4? Dan yang 1 jubahnya berkilau-kilau seperti anak dewa. Siapa dia? Yesus. Janji keselamatan itu sudah disiapkan untuk kita di surga. Tapi Tuhan tidak tutup mata bahwa kita masih di dunia ini. Ada banyak kesukaran, masalah yang menghimpit menekan kita. Sekalipun seketika. Tapi biarpun itu sekalipun seketika, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memelihara kita. Dia menjaga kita dengan kekuatannya sendiri. Supaya jiwamu diselamatkan. Kita tidak lagi takut, cemas, dan khawatir. Apapun situasi dunia ini, aku tetap bersukacita. Walau sana sini situ susah, semua orang pusing apa? Tetapi aku kan tetap tertawa. Itulah jiwa yang diselamatkan. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Injil-Mu hari ini yang memerdekakan kami. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa jiwa kami sudah diselamatkan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Katakan, bahkan Dia ada di dalam kita. Jadi, amin, amin, amin. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal. Katakan, Tuhan Kau sempurna, hidupku dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Tenangkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sekali lagi bersamakan Tuhan, Kau sempurna dalam hidup kami. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin, amin. Katakan jemaat, masa depanku, pengharapanku, murnikan dengan Roh-Mu hidupku. Benar Tuhan, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bisa menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah dunia ini? Adalah melalui saudara dan saya, amin. Tuhan mau memakai hidupmu menjadi alat kemuliaan-Nya. Hari ini serahkan hidupmu kepadanya, masa depanmu kepadanya, ketakutan, kekhawatiranmu kepadanya. Biarkan Dia menyelamatkan jiwamu. Mari saya undang kita berdiri. Katakan bersama-sama, Tuhan, Kau sungguh sempurna. Rasakan kasih-Nya.
Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia bekerja melawat kita satu persatu. Amin, amin. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Kau sempurna dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah salah. Aku bisa salah, tapi Dia tidak pernah salah. Dan Kamu ku serahkan. Terima kasih Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu. Mari yang percaya katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat. Terima kasih Tuhan, Kau bersamaku. Oh, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenap. Hidup kami menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk Yesus yang telah menyelamatkan kami. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku. Semua jemaat nyanyikan lagu ini. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, aku bersyukur bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk penghiburan-Mu. Lebih keras lagi jemaat saja katakan bersama-sama. Hidupku menggenapi. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat selalu menyertai kami. Amin. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama katakan, hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Tanda mujizat. Dia bersama-sama dengan kita. Bersamaku di dalamku jadi bukti jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saran-Mu. Mari angkat kedua tanganmu jemaat. Tuhan, kami angkat kedua tangan kami karena kami tahu tanpa Tuhan tangan ini tidak akan pernah bisa menghasilkan apapun. Kami serahkan kedua tangan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami. Berkati kami Tuhan. Perluas tempat kami. Terima kasih. Sekarang jemaat terimalah berkat Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah menyatakannya bagi kita. Pulanglah sekarang setiap kita ke tempat kita masing-masing. Dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Perlindungan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru dalam hidupmu. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan.
oleh hidupmu. Semua orang diberkati. Engkau menjadi kaya, semakin kaya, dan menjadi semua amat kaya. Semua orang diberkati oleh hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal pikiran dan ketakutan kita. Memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam kehidupanmu. Memateraikan kita menjadi milik Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita tetap berdiri, kita katakan bersama-sama. Mau selalu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Anugerahnya selalu melimpah dalam hidup kita.